طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel kami, yaitu channel Materi Kesehatan Mudah atau kami singkat dengan Makes Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang penting bagi kita, bagi keluarga, khususnya bagi Anda yang kulitnya sensitif, yaitu biduran atau urtikaria. Biduran atau gatal-gatal pada tubuh, bintik-bintik, bintil-bintil pada tubuh disebabkan karena beberapa hal yang menyebabkan kulit atau tubuh mengeluarkan obat atau histamin, zat kimia, sehingga ada reaksi, ya, ada respon dari kulit menyebabkan kulit itu merah-merah dan gatal. Kalau digaruk begini akan bertambah melebar. Kalau di wajahnya tampak bengkak, bahkan kalau di bibir akan monyong seperti moncong babi, seperti itu, bisa monyong begitu. Ini adalah akibat dari adanya reaksi alergi dari tubuh. Ketika menghadapi apa? Bisa karena makanan, misalnya orang yang alergi udang, alergi mungkin terasi atau telur, bisa tubuhnya menjadi biduran karena makan makanan tersebut. Kemudian bisa pula karena faktor mengkonsumsi obat-obat tertentu yang tubuh tidak cocok atau alergi terhadap obat tersebut, maka ini pun bisa menyebabkan biduran. Demikian pula bisa karena faktor cuaca, misalnya kedinginan yang amat sangat, ya. Dengan kedinginan tersebut maka tubuh akan mengalami gatal-gatal, kemudian merah-merah, dan rasanya itu ada semacam jenggulan atau tonjolan, sehingga kulit akan tidak seperti bagian tubuh yang normal, akan kemerahan timbul, kemudian rasanya gatal. Kemudian selanjutnya, biduran bisa juga disebabkan karena faktor dari penyakit seseorang, misalnya karena ada cacingan, misalnya yang sering terjadi, ya. Cacingan menyebabkan orang bisa biduran karena cacing mengeluarkan racun-racun yang masuk ke dalam usus kita, kemudian usus itu akan terserap di usus, kemudian ke seluruh area tubuh kita, termasuk diantaranya adalah ke daerah bawah kulit, ya. Yang itu reaksinya mengeluarkan zat kimia histamin yang menyebabkan kita mengalami reaksi alergi. Itulah beberapa hal yang menyebabkan biduran yang perlu kita ketahui. Bagaimana cara mengatasi biduran tersebut? Yang pertama, kita harus memperhatikan niteni, ya. Sebenarnya apa penyebab biduran itu, sehingga nanti tidak terulang lagi. Kalau Anda makan telur asin kok biduran, maka hindari makan telur asin, ya. Kalau Anda makan terasi kok alergi, atau makan udang kok alergi, gatal-gatal, maka itulah sebabnya yang menyebabkan Anda biduran. Maka Anda harus mencatat dalam diri Anda atau mengingatkan orang lain juga, keluarga Anda, sehingga ketika ada sajian seperti itu Anda tidak usah mengkonsumsinya karena Anda tidak cocok dengan makanan tersebut. Demikian pula ketika Anda tidak cocok dengan suasana yang dingin sekali, ya, maka juga berusahakan agar tidak kedinginan. Termasuk juga yang belum saya sebutkan tadi, yaitu faktor stres. Stres juga bisa menyebabkan biduran. Kenapa? Sebagai contoh, misalnya orang yang takut sekali dengan ular, ya, itu sebenarnya belum lihat ular, ya, belum kesentuh ular sama sekali, tapi begitu lihat ular di depannya dia kaget, kok takut sekali, bisa biduran. Ini faktor psikis juga bisa menyebabkan seseorang bisa mengalami reaksi alergi atau biduran. Nah, cara mengatasinya, tubuh kita diberikan hangat-hangat. Bisa dengan diolesi minyak, ya, bisa minyak kayu putih, bisa pula minyak serai, ya, untuk mengatasi gatal-gatalnya. Yang ini akan bermanfaat, memberikan rasa, ya, hangat pada tubuh kita. Kemudian bisa juga setelah itu, ya, dikasih talek, khususnya talek yang khusus, ya, yang memberikan rasa nyaman, yaitu talek salisil, atau bisa juga Anda dengan merek-merek yang lain yang memberikan rasa seperti ada mint, rasa sembriwing, sehingga rasanya akan nyaman bagi kita. Setelah diolesi dengan minyak kayu putih atau minyak serai, Anda talki tubuh Anda. Kemudian Anda buat tubuh Anda hangat dengan memakai baju yang hangat, jaket misalnya, atau sweater dan sebagainya.
Kemudian Anda juga bisa menambah dengan menggunakan penghangat lainnya, misalnya buli-buli air hangat atau air panas yang Anda tempelkan pada baju atau jaket Anda yang sudah Anda pakai. Ini adalah beberapa cara untuk mengatasi biduran secara alami. Dalam waktu beberapa menit atau mungkin tidak ada 1 jam biasanya akan berkurang. Kalau terus-menerus terjadi, Anda bisa langsung konsultasi ke dokter, bawa ke rumah sakit. Kalau sudah sampai sehari Anda merasa tersiksa, kalau tidak sembuh-sembuh, barangkali ada faktor lain yang perlu Anda atasi. Barangkali Anda cacingan, Anda perlu diperiksa lebih lanjut. Kemudian teman-teman semuanya, ada cara lain yang bisa kita lakukan secara alami untuk mengatasi biduran yang itu juga merupakan antihistamin, yaitu dengan mengoleskan cairan atau gel yang ada pada daun lidah buaya. Jadi daun lidah buaya dipotong ya, kemudian diambil gelnya yang di dalam, dioleskan ke daerah yang biduran. Itu adalah beberapa cara alami yang bisa kita lakukan ketika seseorang mengalami biduran. Tapi ketika Anda biduran gatal-gatal berlangsung cukup lama, bahkan sampai setengah hari atau lebih, Anda periksa ke dokter Anda biar mendapatkan obat yang lebih tepat, obat antihistamin. Kemudian juga mungkin diperiksa lebih lanjut penyebab faktor utamanya. Mungkin Anda cacingan, ada gejala-gejala cacingan dari Anda, atau mungkin juga ada faktor-faktor lain, misalnya karena faktor alergi, mungkin makan atau mengkonsumsi obat tertentu juga bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.